Halo, apa kabar pejuang UTBK? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Oke, sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian dalam keadaan posisi enak untuk menyimak dan mendengarkan. Kali ini saya akan membantu membahas tryout 1 matematika saintek. Oke, mari kita mulai. Diketahui 3 vektor A, B, dan C dengan A.C 25, A sama dengan C minus B. Misalkan delta adalah sudut di antara B dan C. Jika besar vektor B3, besar vektor C4, maka sinus delta sama dengan ini bisa kita kerjakan mulai dari ini. Pernyataan A.C sama dengan 25. A itu kita ganti dengan C minus B sehingga kita peroleh seperti ini. C minus B dot C berarti C dot C B dot C. Nah, vektor C dot vektor C itu sama artinya dengan besar vektor C kuadrat, berarti kan 4 kuadrat 16 nih. Nah, kita peroleh vektor B dot vektor C sama dengan minus 9. Lalu kita uraikan lagi dot produk ini jadi seperti ini. Besar vektor B kali besar vektor C kali cos delta sama dengan minus 9, ketemu cos delta minus 3/4. Dengan bantuan ilustrasi segitiga sama siku-siku yang kita pelajari di trigonometri, jika cosnya segini maka diperoleh sinusnya segitu. Gampang lah ya pakai Pythagoras gitu. Oke, lanjut. Nah, misalkan X dan Y adalah dua bilangan berbeda yang diambil dari himpunan 3, 3/2 sampai 3/15. Probabilitas bahwa X log Y adalah bilangan bulat. Nah, probabilitas itu kan peluang banyaknya anggota kejadian per banyaknya anggota semua kemungkinannya. Nah, semua kemungkinannya ini kan ada dua bilangan berbeda. Berarti bilangan pertama bisa diisi oleh 15 kemungkinan. Kemudian bilangan kedua bisa diisi oleh 14 kemungkinan karena kita udah ambil satu di bilangan pertama. Atau seperti inilah. Jadi NS-nya itu 210 jumlah kemungkinan yang ada. Nah, kemudian agar X log Y bilangan bulat, maka X itu kurang dari Y dan Y kelipatan X. Basisnya itu harus lebih kecil dari bilangan utamanya ini. Oke, dari syarat tersebut kita peroleh beberapa kemungkinan. Saat X-nya 3/1, berarti Y-nya itu 3/2 sampai 3/15, berarti ada 14. Saat X-nya 3/2, berarti kan pangkatnya itu harus kelipatan 2 dan nggak boleh kurang dari 2 ini gitu loh. Maka Y-nya itu 3/4, 6 sampai 14. 3/3 berarti kan 6, 9 dan seterusnya sampai 3/7. Nah, kenapa 3/8 nggak dimasukkan? Karena kan batasnya ini 3/15. Sedangkan kalau kita ambil 3/8, maka
nggak ada anggota bilangan tersebut gitu loh, soalnya di luar ini himpunan yang ada. Maka kita jumlahkan semua kemungkinan kejadian bilangan bulat tersebut, ada 30, berarti peluangnya itu 30 per 210 seper 7, begitu. Oke, lanjut. Jika x pangkat 4 plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka nilai x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4. Nah, yang perlu kita usahakan adalah mengubah bentuknya mirip dengan yang ditanya. Nah, kita bisa akali dengan menyederhanakan dua suku pertama seperti ini. Lalu kita peroleh x kuadrat plus 1 per x kuadrat sama dengan minus 1. Nah, ini kan udah sama bentuknya, mirip dengan yang ditanyakan. Gimana supaya dia x pangkat 4? Di sini berarti kan dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan, lalu kita peroleh seperti ini, sehingga jawabannya minus 1 gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kan banyak banget sama dengannya. Maka yang kita lakukan itu langsung fokus ke apa yang ditanyanya, untuk membantu alur pikir kita. Kayak ditanya A minus B minus C plus D plus E. Nah, itu sama dengan ruas yang paling kanan, paling ujung ini. Nah, maka dari itu ya, ini jadi patokan kita, sehingga A-3 sama dengan ini, kemudian minus B minus 4 sama dengan ini, dan seterusnya bisa kita tuliskan seperti ini. Lalu semuanya kita jumlahkan, maka diperoleh. Nah, ini kan yang ditanya A minus B minus C plus D plus E, ini juga. Kemudian kita pindah-pindah ruas, diperoleh hasilnya minus 39 per 4 gitu. Oke, selanjutnya 1 per 2 tambah 1 per 6 tambah 1 per 12 tambah 1 per 20. Nah, bentuk ini deret hingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. 1 per 2 itu 1 minus 1 per 2, 1 per 6 itu 1 per 2 minus 1 per 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti ini kan saling menghilangkan, minus plus minus plus minus, dan maka yang tersisa itu dua suku ini. Nah, karena ini deret hingga, maka kita perlu bantuan limit A mendekati tak hingga. A nya ganti dengan substitusi dengan tak hingga, 1 per tak hingga sama dengan 0, berarti 1 minus 0, 1 gitu. Oke, lanjut. Oh iya, oke, cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.